On cam. Ayo teman-teman on cam dong, on cam, ayo on cam. Dan Siapa tahu juga gitu kan. Mikael, Kenapa nih, Kak? sebelumnya kita harus tahu dulu nih yang ngikutin dari acara hari pertama itu siapa aja dan seberapa Oh banyak iya, nih. bener. Ayo absen yang kemarin ikut nih, boleh nih. Komen nih, Kalian boleh komen. banget tulis di Ramein kolom chat grup box chat. ya. Tuh udah ada aku, saya. Banyak ya. Oh, Ayo banyak. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ternyata ayo. banyak juga ya. Banyak Terima ya, kasih banyak loh ya. untuk apresiasinya dan Banyak juga juga. siapa Setia tahu Anda nih. semua. Iya, dari hari pertama mungkin dari teman-teman ada sedikit kritik dan saran mungkin dari hari pertama kalian boleh komen di kolom chat box. Silahkan Boleh. ya. Dan juga Boleh. silahkan ramaikan kolom chat box untuk Bener-bener. meramaikan acara welcoming party ini ya, Mik. Iya, bener. Sekalian aja, Kak, kita absen dari mana aja nih mereka. Siapa tahu ada yang Oke, mungkin kemarin boleh. berdatangan datang, hari ini baru masuk, kan kita nggak tahu nih. Siapa tahu ada yang kayak, satu kampus sama aku, satu cabang sama aku. Ayo komen juga nih kalian dari mana aja nih semua. Biar kita juga tahu. Yang baru hadir di hari kedua ini siapa aja ya kalau boleh tahu? Ayo tuh siapa tuh? Gak apa-apa kok, kita nggak marah kok. Gak ada yang Iya. ngejat. Kita kan baik. Oh, dari Kalsel. Halo. Oh, bukan saya Kak, astaga. Bukan Oh, saya. terima Bagus, kasih. bagus, bagus. Anda Kolik hebat. Mantong dari Tangerang. Wah, Mantap. Tangerang panas tidak ya? Panas itu kayaknya. Nggak kuat saya. Ayo komen teman-teman, komen, ramein. Semarang. Halo.
Bukan saya, asal kota Oke. Palembang, Nancang. Oh, halo. Salam Oh, kenal oh ya, semua. Mikael. Iya, kenapa? Mikael, Kenapa nih? kita harus beri sedikit bocoran nih sebenarnya hari Oh ini tuh iya, bener. acaranya apa aja gitu Oh, ya. bener. Kita harus pura-pura ngasih spoiler buat teman-teman Ah, walaupun sebenarnya iya, teman-teman udah pada tahu ya hari ini agendanya apa aja gitu. bener. Apa Hari nih? ini ada apa aja sih, Mik? Hari ini yang Iya, pasti seru. Nah, yang pertama bakal ada sesi pertama itu tentang motivasi dari Pak Sugeng Sugeng Raharjo ya. Raharjo Dan selaku juga Ketua Umum Perhati. Juga mhm, ada em, info tentang info terkini tentang region dari teman-teman perwakilan region di PP Tiongkok. Terus juga bakal ada kayak apa aja sih yang kita butuhin sebelum berangkat ke Cina. Pasti seru kok itu. itu keren banget sih apalagi buat orang yang masih stay di Indonesia ya, Mik, itu kayaknya penting banget ya. Bener banget. Karena Bener banget. menurut rumor itu katanya kalau emang China sudah buka dan minta kembali besok itu kita harus kembali gitu juga besok. Iya, kalau bisa sekarang aja langsung. Kita besok langsung Waduh, berangkat. jangan dulu Kita dong. siap-siap langsung. Kan pasti Semoga teman-teman yang lain soalnya udah pingin berangkat ke Cina, mau ngerasain gimana iya sih sih. Cina. Ya mungkin setelah Hmm. pemaparan pembekalan seputar pemberangkatan atau seputar hal China ya. Mm-mm. Semoga tiba-tiba setelah pemaparan terus tiba-tiba besok kita disuruh balik kan itu bisa aja gitu loh. Bener, boleh. Pingin sih. Teman-teman juga pasti pingin kan kembali ke Cina. Siapa aja nih yang udah pernah ke Cina? Ada yang udah pernah ke Cina kah? Atau belum semua nih kayak aku dan teman-teman yang lain di sini? Oh sudah ada. Oh udah pernah. Oh belum Kak. Iya aku juga belum. Sedih Nggak ya apa-apa belum bisa. teman-teman, nggak apa-apa Belum ya. bisa. Ini sedikit motivation aja ya. Waduh motivation lagi. Motivasi. Aduh. Jadi nggak teman-teman sendiri ya. Kita banyak kok, tidak hanya puluhan tapi ratusan juga yang masih stay di Indonesia. Jadi nggak Gak usah apa-apa. stres. Sekarang tuh lagi musim ini loh. Perbanyak healing terus stres gitu loh. Jadi, Jaga kesehatan biar kita bisa cepat-cepat kembali apa ke ya? Cina. Iya, tiba-tiba aja besok harus balik itu kan udah dalam keadaan siap secara Iya mental gitu loh. bener, jaga kesehatan yang pasti itu. Apalagi sekarang COVID masih ada gitu di Indonesia, kita harus tetap jaga Mhm. kesehatan. Walaupun udah dikit, tapi tetap prokes, kemana-mana pakai Iya sih masker, benar. jaga jarak, biar kita bisa cepat kembali kan. Kalian pasti pengen kan cepat-cepat ke Cina, kumpul sama teman-teman di Cina, ngerasain gimana sih kuliah di Cina. Nah, makanya teman-teman kita harus saling jaga juga, biar bisa cepat kita balik. Ya kalau dilihat dari wajah moderator Mikael ya, kayaknya Kenapa dia tuh? dia kayaknya sudah nggak sabar sekali untuk Oh masuk iya, aku udah pembelajaran ya. pingin. Iya bener nih. Kayaknya rutin sekali ya masuk kelas ya. Oh, puji Tuhan rutin. Oh rutin, wah itu alhamdulillah banget itu bagus. Tolong dicontoh ya teman-teman. Iya, Jangan mau harus. ke kampus tiba-tiba mampir itu jangan, itu Iya tidak baik dong. ya. Kan walaupun online gini, tapi kita tetap harus kuliah. Iya Jangan ada benar. yang sambil tidur ya. Kalian kelas Oh, sambil tidur, nggak boleh itu. oh Nggak saya baik, enggak sih nggak kebetulan. baik. Wah. Teman-teman tuh pas waktu Hmm? pembelajaran online juga sudah siap gitu ya, nggak Ah, yang bener. cuma on cam terus cuman atasannya doang yang bagus gitu. Tapi ternyata bawahnya cuma pakai hot pants itu enggak ya. Waduh. Atau mungkin baru bangun tidur bahkan. Baru bangun tidur langsung masuk kelas gitu. Waduh. Masih mukanya masih muka bangun tidur gitu ya. Dan Waduh. juga nih Mik, Ya kenapa? Mik juga berharap nih buat teman-teman walaupun hari ini hari terakhir ya, Mm-mm. teman-teman nggak sedih gitu. Iya, soalnya masih Dan banyak ada acara-acara PPT yang lain itu masih banyak iya, banget. Kalian bisa stay tune terus di IG-nya PPT Tiongkok. Sekalian aja nih kita promosiin IG-nya PPT Tiongkok. Siapa tahu ada yang belum follow kan. Ayo tuh boleh di follow IG PPT Tiongkok. Itu iya. banyak info tentang Mhm. seputar acara-acaranya kita atau seputar info-info terkini tentang PPT Tiongkok atau tentang Tiongkok. Itu boleh kalian follow. Karena Siapa semua tahu. informasi akan tercakup di situ ya, Mik. Bener. Kan nggak tahu apa kayak nggak semua yang kita tahu kan ya kita sekarang ini di dunia digital ya semuanya Mhm. lewat Instagram, lewat TikTok lah atau apa. Jadi tuh Oh di iya benar. follow. Iya, dan juga mungkin setelah acara Welpar ini, teman-teman masih ada pertanyaan yang disampaikan tapi bingung. Kalian bisa kunjungi lagi ya, sekali lagi di Instagram resmi kita di @ppi Tiongkok gitu. Kalian bisa tanya seputar apa aja ya ke PPI Tiongkok, mungkin soal Bener. pemperpanjang visa ataupun paspor, atau gimana
vibes di China atau hal lain seputar perkuliahan kalian gitu. Yang penting kalian jangan tanya seputar joki skripsi ya. Jangan tanya Nggak baik seputar gitu. itu ya, dan jangan tanya seputar jodoh saya mana. Jangan ya, nanti admin PPI Waduh, Tiongkok juga bingung. Ini mau balas kita apa bingung ini. gitu. Dan juga jangan tanya seputar ini saya nggak bisa ngerjain tugas ini. Bener tuh. Tiongkok ini admin PPI Tiongkok ini bukan Stephen Hawking ya yang bisa jawab apa aja ya. Jadi Iya tolong bener-bener. pertanyaan yang masuk akal aja gitu buat teman-teman semua. Oke. Kayaknya nih yang buat sesi pertama dari Pak Sugeng sudah datang nih. Oh Kita gitu. langsung aja nih. Masuk biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja Pak ke sesi yang pertama kita nih. Boleh banget. Pasti kan teman-teman juga udah pada penasaran. Aduh, dia pengen dapat info-info gitu. Motivasi-motivasi. Langsung aja kalau gitu. Oke. Oh ya, sedikit menghimbaukan sedikit buat teman-teman. Silahkan catat apa yang penting. Silahkan Bener tuh. apa ya? Catat aja sih menurut aku ya yang paling Mm. penting buat teman-teman karena namanya informasi itu selalu berguna buat teman-teman nanti ya. Kalau juga teman-teman ada pertanyaan, boleh disiapin. Siapa tahu nanti bisa ditanyakan, dijawab sama Pak Sugengnya. Oke, kayaknya Pak Baik, Sugeng udah ada. Pak Sugeng sudah ada? Pak Sugeng Raharjo. Kita masih menunggu kayaknya. Oh begitu. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman yang lain nih. Oke. Mic ternyata ada sedikit problem. Jadi Bapak Ketua Umum Perhati masih belum bisa hadir di tengah kita. Tapi Oke. tenang aja, kita masih ada wakil ketua harian dari Perhati. Oke. Ada nih Pak Baiklah, Sudjadi. baiklah kepada Bapak Sujati Sujanto, boleh menyalakan mikrofon. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Oke, Sehat selalu Pak. Ya, sehat-sehat. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas kok. sekali, Jelas sekali Pak. Jelas, Gimana Bapak sudah siap untuk memaparkan informasi kepada teman-teman freshman 2021? Oh ya, sudah. Kebetulan atas nama daripada Pak Sugeng Raharjo, yang mana beliau adalah Ketua Umum Perhati Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok di Indonesia, karena ada kendala teknis, jadi Pak Sugeng tidak bisa hadir. Untuk kemudian saya akan membacakan sambutan yang sudah dipersiapkan oleh beliau untuk di acara ini. Oke, baiklah. Baiklah kalau gitu Bapak. Kepada Bapak Sujadi, wakil harian Perhati. Kepada Bapak Sujati, perwakilan dari Perhati, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya sekali lagi selamat siang buat semuanya. Tacia Xiaohao. Perkenalkan, nama saya Sujadi. Saya pada saat ini mewakili Ketua Umum kami, yaitu Bapak Sugeng Raharjo selaku Ketua Umum Perhati periode 2020 sampai 2023 akan menyampaikan sambutan beliau. Saya sendiri di Perhati adalah sebagai Wakil Ketua Harian Perhati. Oke. Saya akan bacakan sambutan yang sudah dipersiapkan oleh beliau pada acara Welcoming Virtual Freshman 2021. Para mahasiswa dan mahasiswi baru yang mulai pendidikan di Tiongkok yang sangat saya banggakan. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara menyambut para mahasiswa dan mahasiswi baru dari Indonesia yang mulai menjalankan pendidikan. Mahasiswa dan mahasiswi baru yang mulai menjalankan pendidikan di Tiongkok, semoga proses yang dilalui akan berjalan dengan lancar. Saya menekankan bahwa fase perpindahan dari siswa sekolah menjadi mahasiswa dan mahasiswi adalah fase yang tidak semua orang dapat merasakannya. Kuliah merupakan pilihan, maka menjadi mahasiswa dan mahasiswi adalah sebuah keberuntungan. Ada banyak hal yang kamu semua dapat mencari hal-hal baru ketika menjadi mahasiswa, terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena yang pasti, cara berkuliah juga berubah dan lebih banyak dilakukan secara virtual. Dalam keadaan seperti ini, maka semangat belajar harus terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam napas kehidupan mahasiswa dan mahasiswi sampai akhir kuliah.
Dengan kata lain, motivasi belajar mahasiswa dan mahasiswi baru harus tetap berkobar sampai kamu semua menjadi sarjana. Untuk itu, saya ingin urun rembuk untuk memberikan pemikiran mengenai beberapa motivasi mahasiswa baru yang perlu dilakukan sejak awal kuliah. Pertama, ubah perspektif. Kebiasaan mahasiswa yang sering kali terjadi adalah malas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Dalam kaitan ini, jika kamu ingin menjadi mahasiswa yang sukses, maka kamu harus mulai mengubah perspektif. Kamu tidak bisa menciptakan dasar yang kokoh untuk memiliki pengetahuan di masa depan dan keterampilan tanpa mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya pekerjaan rumah itu kelihatannya. Bahkan pekerjaan rumah untuk topik-topik yang tidak menarik pun tetaplah penting untuk menjadi pengetahuan umum untuk kita. Yang kedua, jadilah ahli di salah satu bidang. Tidak ada mahasiswa yang benar-benar suka dengan semua mata kuliah. Pastinya setiap orang memiliki keunggulan dalam beberapa bidang. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus sedikit lebih banyak pada bidang yang sangat kamu sukai dan bersikap serius untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kamu dapat memulai mempelajari secara mendalam bidang yang kamu sukai atau gemari dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Lakukan penelitian lebih mendalam, jangan malu untuk terlibat dan menikmati bidang yang kamu minati. Namun, perlu diperhatikan agar tidak harus membuatmu mengabaikan pekerjaan rumah atau tugas yang tidak kamu minati. Anggap saja topik yang kurang kamu sukai sebagai batu loncatan pendukung untuk jalur karirmu di masa depan nanti. Yang ketiga, jangan takut persaingan. Kamu tidak perlu takut untuk membangun semangat kompetitif. Bahkan hal ini dapat membantumu menjadi seorang mahasiswa yang rajin dan senang untuk menyelesaikan tugas untuk membuat prestasi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa lainnya di kelas. Menjadi kompetitif bukan berarti harus menjadi berbeda dengan teman sekelas sehingga tidak disukai. Dalam kaitan ini, kamu dapat menjadi inspirator bagi teman-temanmu untuk mendorong mereka menyelesaikan tugas dengan baik di semua mata pelajaran. Persaingan sehat dapat menjadi motivasi yang inspiratif jika kamu tahu bagaimana mengelolanya. Yang keempat, apresiasi dapat memotivasi. Jika tugas proyek ilmiah besar membuat masalah bagimu, kamu bahkan tidak memiliki motivasi untuk memulainya, maka disarankan kamu harus membuat rencana dan membagi seluruh proses menjadi beberapa langkah yang lebih kecil. Ambil setiap langkah dan ubahlah menjadi target sehingga memiliki gambaran besar di depanmu setiap saat. Pastikan mengatur jarak waktu untuk setiap langkah dan apresiasi diri kamu sendiri dengan perbuatan kecil atau istirahat sejenak setelah berhasil di setiap target. Ketika kamu fokus pada sasaran akhir, kamu akan termotivasi untuk melakukan segalanya dengan benar dan tepat waktu. Yang kelima, bangun hubungan luas. Motivasi mahasiswa baru berprestasi dapat dibangun dengan memiliki hubungan luas atau menjalin networking secara luas. Saat kuliah adalah waktu yang paling tepat untuk membangun hubungan dengan berbagai tipe manusia yang berbeda-beda program studi, suku, ras, agama, dan golongan. Dari bangku kuliah, kamu harus pandai menjaga hubungan dengan orang lain sehingga namamu dikenal sebagai orang dengan reputasi baik. Membangun hubungan mungkin belum begitu terasa manfaatnya saat di masa-masa kuliah. Namun ketika lulus nantinya, ternyata hubungan atau networking dapat membuat seseorang bisa berkontribusi besar bagi masyarakat. Membangun hubungan jika perlu dilakukan pula sampai universitas lain dengan berbagai kegiatan antara lain conference, seminar, atau pertemuan lainnya, sehingga semakin besar kesempatan untuk belajar dan lebih banyak orang yang mengenal kamu. Yang keenam, asah kemampuan yang tidak diwajibkan. Selain mengejar nilai akademik, mahasiswa baru harus mampu mengasah sendiri berbagai kemampuan selain akademik yang tidak diajarkan dalam mata kuliah. Sebagai contoh adalah mempelajari bahasa asing, otodidak atau kursus sehingga lancar bercakap-cakap. Kemudian bisa dilakukan juga contohnya adalah mengikuti berbagai lomba terkait studi kamu dan juga mengikuti kursus kepemimpinan atau entrepreneurship. Kemampuan ini sebetulnya tidak akan diuji, namun akan membuat pengalaman berkuliah menjadi lebih kaya sehingga ketika lulus kamu tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, namun juga memiliki berbagai kemampuan tambahan yang diperlukan untuk bersaing di era digital ini. Yang ketujuh, punya tujuan jelas.
Mahasiswa baru yang berprestasi biasanya ketika ditanya soal tujuan, mereka dapat menjelaskan dengan jelas. Misalnya seperti pertanyaan mengenai apa kesibukanmu saat ini, apa yang ingin diraihnya dalam tahun berikutnya, bahkan apa yang ingin dilakukannya setelah lulus kuliah. Oleh karena itu, saat menjadi mahasiswa baru, cobalah untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh tujuan kamu berkuliah, sehingga dapat menentukan target yang konkret dan dapat diraih. Belajarlah dari mahasiswa berprestasi tahun sebelumnya, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul selama mencoba meraih target dan tujuan tersebut. Yang kedelapan, berpikiran terbuka. Salah satu hal penting yang perlu dimiliki mahasiswa baru adalah memiliki sikap dan pikiran terbuka. Maksudnya, mahasiswa dapat diajak diskusi mengenai berbagai hal. Jika kamu ingin menjadi mahasiswa berprestasi, lakukan dan perbanyak diskusi tidak saja dengan teman, tapi juga dengan dosen dan seluruh sivitas akademika di universitas. Berdiskusi akan membuka pemikiran baru dan membuat seseorang lebih hidup menjalani dunia perkuliahan. Dengan sikap dan pikiran terbuka, tentunya ilmu pengetahuan juga lebih mudah dimengerti. Inilah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi baru jika ingin berprestasi, memiliki jati diri dan bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan, serta mahasiswa lainnya. Sebagai pesan pribadi, jadilah mahasiswa dan mahasiswi yang mampu menerima pujian tanpa meninggikan diri sendiri dan terima pula kritikan orang lain sebagai masukan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Pesan selanjutnya, saya ingatkan bahwa buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Jika setiap orang membaca buku, maka bertambah ilmunya. Berarti membaca buku dapat memperluas pengetahuan dan mendatangkan banyak pembelajaran baru dalam hidup kita semua. Selain itu, membiasakan diri untuk membaca buku setiap hari karena dapat meningkatkan kecerdasan. Membaca buku dapat melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun menganalisa adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita baca. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan karakter kita di masa mendatang. Mengakhiri sambutan saya, ingin mengingatkan bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa. Karena itu, kita harus menjaga setiap ucapan kita agar selalu berkata-kata baik tanpa harus menyakitkan orang lain. Dalam kaitan ini, saya teringat ucapan filsuf Tiongkok kuno, Lao Tzu, mengatakan, perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berkembang menjadi karakter. Perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di China. Demikian yang bisa saya bacakan sambutan daripada Ketua Umum kami, Bapak Sugeng Raharjo. Sekali lagi buat para mahasiswa-mahasiswi baru, selamat menempuh jenjang pendidikan kalian yang baru dengan berkuliah di China. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa saya sendiri adalah merupakan alumni di China. Saya merupakan angkatan 1995. Saya tahun 95 saya pernah belajar di Beijing. Saya sekarang sudah kembali. Kebetulan saya sekarang sebagai entrepreneurship. Mungkin untuk sedikit memotivasi daripada para mahasiswi baru yang akan belajar ke China, saya secara pribadi saya memberikan beberapa tips untuk bagaimana bisa menjadi orang sukses gitu ya. Ada banyak kunci orang-orang itu bisa menjadi sukses. Tapi menurut saya setidaknya perlu 4 hal. Hal yang pertama itu adalah ketika orang menjadi sukses, maka orang tersebut perlu memiliki kompetensi atau kemampuan atau knowledge. Yang mana ini kalian sudah kalian tentukan, kalian belajar ke China, kalian belajar di Tiongkok untuk mendapatkan knowledge, kemampuan yang akan menjadi kompetensi kalian di masa depan kalian. Jadi memiliki kompetensi atau knowledge, pengetahuan, itu adalah salah satu kunci sukses untuk orang bisa sukses. Hal yang kedua, itu adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Dubes, Pak Sugeng Raharjo tadi, seseorang bisa sukses itu juga memerlukan adanya networking. Jadi networking itu bisa terbentuk dari lingkungan sekitar kita.
Jadi ketika kalian sudah belajar di China, kalian coba banyak memiliki networking, baik dengan teman sesama Indonesia maupun dengan negara-negara lain, karena networking itu akan sangat berguna buat kalian nantinya ketika kalian sudah memasuki dunia kerja. Itu akan bisa menjadi satu support ketika kita mencari jaringan-jaringan baru dengan teman-teman dari berbagai macam tempat, berbagai macam kota, bahkan berbagai macam negara. Hal yang ketiga, seseorang bisa sukses itu memerlukan timing yang tepat. Saya mengatakan ini bahwa kebetulan juga karena kalian memilih berstudi ke China, di mana kita bisa tahu dalam masa-masa ini China atau Tiongkok itu menjadi satu pusat perekonomian dunia gitu ya. Jadi bukan cuman kalau zaman dulu itu orang melihat itu adalah dunia barat. Kita banyak melirik atau melihat itu dunia barat begitu majunya. Tapi era sekarang sudah mulai beralih. Bukan cuma ke barat, tapi juga sudah mulai ke timur, berganti ke timur, dengan Tiongkok menjadi salah satu pusatnya. Jadi ini adalah masa yang tepat ketika kalian mulai belajar di Tiongkok, di saat inilah Tiongkok sudah menjadi satu pusat perekonomian dunia, pusat teknologi dunia. Jadi ini adalah masa yang tepat. Saya melihat bahwa pilihan yang kalian ambil dengan berkuliah di Tiongkok itu adalah satu pilihan yang tepat. Masa yang tepat, momen yang tepat itu adalah menentukan bagaimana seseorang bisa sukses. Jadi pergunakanlah momen yang tepat ini dengan kalian belajar di Tiongkok untuk menjadi batu loncatan menuju masa depan kalian yang lebih gemilang. Hal yang keempat, seseorang bisa sukses pastinya sebagai orang yang percaya, yang beriman, kita memerlukan campur tangan daripada yang di atas. Itu mungkin sedikit tips dari saya sebagai seorang alumni yang pernah belajar di Tiongkok. Sekali lagi selamat belajar buat para mahasiswa-mahasiswi baru dan juga untuk para pengurus PPI Tiongkok. Sekali lagi terima kasih buat momen yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga kita semua sehat selalu dan kalian semua bisa sukses dalam meraih mimpi masa depan kalian. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih saya haturkan kepada Bapak Sujadi ya. Jadi begini Pak, saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili sama teman-teman freshman. Silakan. Perhati itu apa gitu loh Pak? Kita cuma tahu kepanjangannya aja, cuma kita nggak tahu dari isi perhati ini tuh apa gitu. Oke, ya. Perhati itu kepanjangannya tadi seperti yang sudah disampaikan, yaitu adalah Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok di Indonesia, yang mana ini merupakan kepanjangan. Jadi kalau para mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang berkuliah di Tiongkok, itu diharapkan bergabung di dalam satu wadah Perkumpulan Pelajar Indonesia, yaitu PPI Tiongkok gitu ya, selama belajar di Tiongkok. Ketika sudah pulang ke Indonesia, ini ada satu wadah yang merupakan satu perkumpulan daripada para pelajar Indonesia yang pernah belajar atau pernah bekerja di Tiongkok untuk silakan bergabung di dalam wadah Perhati ini. Perhati ini terdiri dari berbagai macam latar belakang ilmu pengetahuan subjek yang pernah dipelajari, berbagai macam latar belakang kota, kemudian berbagai macam latar belakang profesi sekarang. Jadi ada yang berprofesi sebagai PNS, sebagai entrepreneur, sebagai TNI Polri, sebagai peneliti, sebagai wartawan, dan sebagainya. Itu adalah Perhati. Jadi kita merupakan kumpulan dari berbagai macam para pelajar atau orang yang pernah belajar dan bekerja di Tiongkok yang telah kembali ke Indonesia, untuk kemudian diharapkan melalui wadah Perhati ini apa yang sudah pernah kita dapat, apa yang sudah pernah kita pelajari di Tiongkok itu dapat kita bisa kolaborasikan bersama demi untuk bisa memajukan Indonesia. Jadi nanti semisal saya sudah lulus nih Pak, semisal ya, walaupun masih lama ya, itu saya saya itu daftar ke Perhati itu bisa Pak, walaupun saya baru masih freshman gitu. Atau harus punya pengalaman bekerja dulu atau bagaimana? Oh, enggak. Justru tidak perlu pengalaman untuk sudah bekerja sekian lama bermasuk Perhati, enggak. Jadi begitu sudah lulus, silakan pas waktu kembali ke Indonesia, maupun sudah lulus tapi ternyata belum kembali ke Indonesia karena
bekerja di negara lain, termasuk juga bekerja di Tiongkok, itu masih jadi silakan bergabung, join ke dalam Wadah Berhati. Oke, baiklah. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada teman-teman freshmen, dan itu sangat berguna sekali sih, Pak. Terutama buat teman-teman yang sebentar lagi mungkin ada yang mau lulus mungkin ya. Oh ya, jadi kita akan meminta waktu Bapak jadi sebentar untuk melakukan sesi dokumentasi buat arsip buat teman-teman tim penyelenggara. Tidak apa-apa ya, Pak? Oke, silakan. Baik, kepada tim dokumentasi bisa dilakukan sekarang. Oke, ini aku ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, sudah. Sudah, baik. Terima kasih kepada Bapak Sujadi, dan kami persilahkan Bapak untuk menonton acara ini hingga selesai, dan apabila di sepanjang jalan Bapak menonton ada kritik dan saran, Bapak bisa langsung hubungi ke pihak penyelenggara aja ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak, selamat siang. Kita ada apa nih? Kira-kira habis ini sesi kita ada apa nih? Pemaparan narasumber kita dari yang pertama, yang informasi. Iya, dari teman-teman region Kak. Oke, mau langsung saja ke region kita yang pertama. Kayaknya teman-teman sudah excited sekali ya untuk narasumber kita yang selanjutnya. Boleh, langsung aja. Kita panggil deh, langsung aja. Boleh, silakan. Langsung aja nih, kita bakal masukin sesi yang pertama. Perwakilan dari region timur untuk Kak Lona. Sudah hadir belum Kak Lona di sini? Hadir dong. Hadir. Halo Kak, selamat siang Kak. Selamat siang teman-teman semua. Oke, Kak, sebelumnya ada yang mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi nama Kak itu kan Polona ya. Biasa dipanggilnya siapa itu, Kak? Aku cukup dipanggil Lona aja. Oh, Lona aja. Oke. Lona aja. Oke. Sudah siap Kak Lona untuk memaparkan materi hari ini? Siap. Oke. Kalau gitu langsung saja kepada Lona dari region timur, dipersilakan. Oke, thank you banget pertama-tama ke teman-teman bidang KKPP Tiongkok yang udah ngajarin acara yang keren banget, welcoming party untuk menyambut juga teman-teman mahasiswa baru, meskipun kita nih sejauh ini cuma bisa online ya teman-teman ya, yang penting kita udah bisa saling kenal dulu lah satu sama lain. Nah, perkenalkan aku Lona sebagai perwakilan dari region timur. Nah, aku boleh minta tolong mungkin dari ada rekanku di sini, ada Eva untuk bantu sharing. Jadi mungkin di sini aku bantu perkenalan sedikit aja region timur itu seperti apa sih, gitu. Oke, sip. Lanjut next, di next aja nggak apa-apa. Nah, pengurus region timur ini kita sekarang ada berenam. Kalau biasanya kita bertiga aja, cuma ada ketua, wakil sekretaris jenderal, kemudian juga ada wakil bendahara umum. Nah, tahun ini kita pengurusnya ada ketambahan nih untuk mengurus media sosial kita, karena kita rasa untuk di zaman online ini kayaknya cara terbaik untuk terkonek dengan teman-teman semua itu adalah lewat media sosial tentunya kan. Di sini ada juga untuk ketua ada aku Lona, untuk sekretaris itu ada ada Eka, kemudian untuk bendahara itu ada Joy. Kemudian untuk bagian konten kreator kita ada Kak Dia, kemudian ada juga Adit, ada juga Eva di sini untuk membantu kita. Next. Next slide. Oke. Nah, region timur ini kita berada di naungan lingkup kerja KJRI Shanghai. Jadi untuk keseluruhan cabang-cabang dan juga ranting-ranting kota-kota yang berada di region timur, itu total kita ada 10 cabang dan 6 ranting, itu kita berada dalam lingkup kerja KJRI Shanghai. Jadi kalau teman-teman nanti ada problem misalnya mau perpanjang visa atau perpanjang paspor, itu teman-teman nanti bisa kontak ke KJRI Shanghai. Nah, untuk sekarang ini kita Konsul Jenderal RI Shanghai kita ini ada Pak Denny Kurnia gitu. Lanjut. Nah, ini nih peta wilayah region timur. Meskipun dalam peta ini sebenarnya ada juga kota dari teman-teman di region lain. Sekarang aku mau dong teman-teman di kolom chat coba bisa tebak nggak kota-kota di region timur tuh ada apa aja sih?
Aku mau coba dong di kolom chat teman-teman yang tahu kota-kota yang termasuk di region timur itu ada apa aja sih? Nancang, ya. Wuhan, masa sih Wuhan? Waduh, ntar aku diinin ke Kamal nih kalau Wuhan masuk region timur sekarang nih. Suzhou, Nanjing, ada Hefei, Nantong, Nanjing, Shanghai, Jinhua, oke. Ada lagi yang kira-kira bisa tebak? Usi, Guangzhou, waduh Guangzhou gimana tuh Kak Kamal tuh? Udah masuk region timur sekarang Guangzhou. Xi'an, Yangzhou, wah siap, siap, siap. Kebanyakan nih mostly jawabannya benar ya. Oke, ini buat teman-teman biar tahu, kita next slide aja deh biar tahu ada cabang sama ranting apa sih di region timur ini. Next. Nah, ini ada 10 cabang dan 6 ranting. Pertama ada Changzhou, Hangzhou. Kita akan kasih tahu teman-teman deh, biasanya keunikan di masing-masing kota ini apa. Kita langsung next slide aja. Nah, ini yang ada Changzhou. Changzhou itu apa sih? Changzhou itu adalah suatu kota yang bagian dari Provinsi Jiangsu. Kemudian banyak banget tempat-tempat indah yang bersejarah. Nah, kenapa? Soalnya salah satu sebagai tempat kelahiran peradaban Sungai Yangtze dan juga budaya Wu. Ini merupakan kampung halamannya dari Qiliang di Dinasti Selatan. Kemudian di sini ada tempat wisatanya apa nih? Ada Taman Dinosaurus China atau China Dinosaurs Land. Nah, ini adalah salah satu taman hiburan di Changzhou ya. Ini luas banget dan juga disebut Taman Jurassic Timur. Kemudian untuk kulinernya, buat teman-teman yang demen banget kuliner, nggak boleh ketinggalan untuk nyobain kue udangnya. Ini juga disebut dengan kue tongku. Ini makanan tradisional banget yang terkenal di Changzhou. Boleh next? Next tour kita nih ke kota Hangzhou. Ini salah satu kota yang terkenal dengan teknologi tertinggi di bagian timur Tiongkok ya, khususnya di Provinsi Zhejiang. Kemudian inilah Hangzhou ini kota pertama yang mengaplikasikan teknologi 5G loh teman-teman, dan juga mendapatkan predikat sebagai kota komersial terbaik se-Tiongkok. Buat teman-teman yang kuliah di Hangzhou pasti udah nggak sabar untuk balik ke Hangzhou juga, karena di Hangzhou ini terletak headquarter Alibaba. Jadi setahu aku teman-teman dari PPIT Hangzhou mungkin di 2018 atau 2019 aku kurang ingat ya, itu mereka sempat ngadain company visit ke Alibaba. Jadi teman-teman boleh banget nih nanti ya. Nah, salah satu tempat wisata yang terkenalnya juga ada Westlake. Biasanya di sana ngapain aja sih? Kita bisa naik perahu, kita keliling-keliling danau. Dan di sana juga banyak, soalnya di sana emang banyak banget danau dan pulau buatan gitu teman-teman. Lanjut kuliner. Banyak sih pasti kuliner, cuma yang paling terkenal ini ada namanya restoran Grandma's Home yang terkenal dengan kuliner ayam pengemis ya. Ini salah satu makanan khas dari Hangzhou yang emang nikmat banget. Nah, buat teman-teman yang beragama Muslim nggak perlu takut karena memang di setiap kota itu ada halal foodnya. Nah, di kota Hangzhou ini juga ada, yaitu restoran Northwest Home Muslim Flavor, terkenal banget sama sate daging domba yang rasanya nggak mungkin nggak enak gitu. Kita boleh lanjut ke kota berikutnya. Nah, ini kota Hefei. Ini adalah provinsi dari Anhui di Tiongkok. Ini pusatnya politik, ekonomi, dan juga budaya di provinsi Anhui. Wisatanya kita bisa kemana aja sih? Ini salah satu yang aku bisa kenalin ada Lord Bao Park, yang tempatnya untuk memperingati pejabat tegak terkenal Bao Cheng dari dinasti Song Utara. Jadi teman-teman bisa banget ke sini. Kemudian ada juga namanya Zepeng Mountain. Ini adalah taman hutan nasionalnya di kota Hefei, memiliki 470 jenis tumbuhan dan juga 120 jenis burung. Jadi teman-teman yang demen banget lingkungan alam bisa banget berkunjung ke Zepeng Mountain ini. Kita bisa lanjut. Oke, next ini ada Kota Nancang yang kebetulan juga adalah cabang di mana aku studi. Ini Kota Nancang, dia adalah ibu kota dari Provinsi Jiangsu di Tiongkok. Nah, karena lokasinya cukup strategis, menghubungkan antara Tiongkok Timur dan Tiongkok Selatan, makanya Nancang ini menjadi pusat transportasi kereta di Tiongkok Selatan dalam beberapa dekade terakhir. Kemudian untuk wisata yang pertama nih kita ada Nancang Fountain Light Show. Kemudian ini ada di alun-alun Chiushui dan pertunjukannya tuh hampir setiap malam tuh selalu ada. Jadi teman-teman bisa cukup datang aja jalan-jalan sepanjang sungai, kemudian bisa sambil menyaksikan pertunjukan air mancur gitu.
Kemudian ketiga ada Nancang Greenland. Ini adalah aku juga cukup unik karena memang di satu kawasan itu bangunan-bangunannya itu mengikuti gaya Eropa. Jadi teman-teman yang mungkin belum kesempatan ke Eropa bisa nih datang dulu ke Nancang Greenland untuk foto-foto gitu. Kemudian untuk kulinernya. Nah, ini untuk yang non halal dulu ya. Untuk non halal ini biasanya terkenal ada namanya shredded pork with green peppers gitu. Kemudian untuk yang halalnya ada satu restoran yang punya makanan khas Indonesia gitu. Itu terletak di Mall Wanda Square. Itu ada di Nancang. Lanjut. Nah, ini kota Nanjing yang kayaknya cukup banyak juga mahasiswa Indonesia di sana, itu ada di Provinsi Jiangsu. Nah, untuk kulinernya itu ada tanghulu atau bintang hulu. Ini tuh sebenarnya manisan buah yang dicelupin ke sirup gula. Cuma kalau sekarang ada juga yang dicelupin ke dalam coklat dan ditaburi wijen. Nah, teman-teman makin gak sabar kan untuk ke Nanjing dan nyobain bintang hulu ini. Kemudian untuk wisatanya, ada The Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders. Museum ini untuk apa sih? Ini tuh untuk mengenang mereka yang tewas dalam pembantaian Nanjing oleh tentara Kekaisaran Jepang. Nah, habis itu untuk museum ini terletak di sudut barat pusat kota Nanjing yang terkenal sebagai Jiangtong. Jadi teman-teman bisa banget juga berkunjung ke situs bersejarah ini. Lanjut. Oke, next kita ke Ningpo nih. Sebenarnya arti dari kata ini Ningpo ini ada filosofinya sendiri. Apa sih artinya Ningpo? Ningpo ini adalah gelombang tenang. Kalau ada arti dari bahasa Mandarinnya ya. Ini terletak di bagian timur laut dari Provinsi Zhejiang. Untuk wisata ya, kita bisa ke Museum Ningpo. Ini juga terkenal sebagai Museum Mincho yang dia emang terfokus dalam adat istiadat tradisional dan sejarah kawasan Ningpo. Kemudian juga ada museum lainnya yaitu Pavilion Tianyi. Nah, yang menarik adalah perpustakaan Tianike ini perpustakaan tertua di Tiongkok dan di Asia. Jadi teman-teman bisa juga berkunjung ke sana nantinya. Nah, untuk makanan khasnya ada lancau lamian. Ini halal, lancau lamian dan ini cukup direkomendasikan jika teman-teman berkunjung ke Ningpo. Kemudian untuk non halal kulinernya ada Ningpo Tangpao. Ini semacam bakpao yang direbus, kemudian isinya biasanya ada daging babi cincang dengan campuran sayur cincang. Oke, kita bisa next. Nah, kota Shanghai. Siapa yang nggak tahu kota Shanghai sih? Ini kota yang cukup luas banget. Kemudian memang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan, finansial, dan komunikasi di Tiongkok juga. Untuk lokasi wisata nggak boleh ketinggalan banget ke Deban ini. Nah, di sini kita bisa ngeliat pemandangan sekaligus foto-foto. Kayaknya setiap orang ke Shanghai ini wajib banget foto di Deban ini. Kemudian ada juga Yuyuan Garden atau Yu Garden. Ini itu taman kuno yang ada tepat di jantung kota Shanghai. Taman ini rampung dibangun pada tahun 1577. Kemudian untuk kulinernya kita boleh nyobain Shengjian Mantou atau Banten Fried ala Shanghai. Isinya biasanya daging yang dimasak sampai bawahnya agak crispy gitu ya. Oke, lanjut kita ke kota Suzhou. Kota Suzhou ini juga ada di Provinsi Jiangsu, tepatnya dia di bawah sungai yang Yangtze dan Changjiang. Kemudian kalau kita mau jalan-jalan ke Suzhou, kita boleh coba ke Museum Suzhou, isinya museum seni rupa. Kemudian ada juga Suzhou Center Mall dan juga ada Shantang Street. Ini adalah satu jalan di distrik Gusu Barat Lautnya Suzhou. Nah, jalan ini tuh bersejarah karena suka dijulukin sebagai jalan bersejarah dan jalan budaya nasional China gitu. Bisa kita lanjut? Oke, ini ada kota Wuxi, teman-teman. Kota Wuxi ini berada di utara Sungai Tai, merupakan juga danau ketiga terbesar di China ya. Untuk wisatanya, teman-teman bisa banget cobain ke Yuantouchu atau Taihu Lake ini ya. Ini berada di pantai barat laut Danau Tai, dekat Wuxi di Provinsi Jiangsu. Dan ini didirikan sebagai taman sebenarnya pada tahun 1916. Kemudian juga danau dengan air terjun nomor 3 di China. Jadi teman-teman bisa cobain banget ke sana. Ini salah satu pride-nya teman-teman dari Wuxi juga. Kemudian teman-teman juga bisa ke Lingshan Grand Buddha. Ini juga cukup keren. Ini adalah salah satu patung Buddha terbesar di China dan juga di dunia. Grand Buddha Lingshan ini Amitabha Perunggu Buddha berdiri yang di luar ruangan. Selesai dibangun di akhir 1996. Kemudian, nah untuk kulinernya teman-teman bisa cobain wuxi xiaolongbao atau juga bisa disebut sup dumpling. Ini jadi ada kayak pangsit yang memiliki kuah di dalamnya. Teman-teman bisa banget cobain kalau teman-teman ada kesempatan ke Wuxi.
Lanjut, kita ke kota Yangzhou. Nah, kemudian Yangzhou ini adalah provinsi yang lagi masih di provinsi Jiangsu, kota di dalam provinsi Jiangsu. Kemudian untuk wisatanya kita bisa banget ke Slender West Lakes. Ini apa sih? Ini adalah danau dan taman nasionalnya di Yangzhou. Punya beberapa tempat cantik seperti pagoda bunga teratai, gunung emas kecil, dan anjungan pemancingan. Kemudian ada juga nih Tamingse. Apa sih ini? Ini dibangun lebih dari 1.600 tahun yang lalu dan terkenal sebagai aula peringatan Qianzhen yang didedikasikan untuk kepala biara dari dinasti Tang gitu. Nah, untuk kulinernya bisa juga cobain Huayan cuisine atau masakan Huayan dengan gaya yang berpusat di Huayan dan Yangzhou. Ini cita rasanya biasanya rasa ringan dan manis juga nih teman-teman. Kita bisa lanjut. Nah, untuk yang tadi aku sebutin adalah cabang-cabang kota dari region timur. Sekarang kita masuk ke ranting ya. Untuk ranting ini kita ada yang ranting kampus dan juga ranting kota. Kemudian yang next ini adalah INA. Ini atau kepanjangan Indonesia Noise Association. Noise ini apa sih? Nah, jadi INA ini adalah ranting kampus. Noise ini kepanjangan Nanjing University of Information Science and Technology. Ini juga salah satu universitas favorit di kota Nanjing. Biasanya disingkat dengan Noise aja dan biasanya punya 3 kampus, yaitu di Pukou, Jinyu-hu, dan Wuxi. Cuma sekarang tersisa hanya di Pukou dan Jinyu-hu gitu teman-teman. Kemudian next. Nah, ada Jia, ini juga salah satu ranting ya. Jia itu terletak di Taizhou ya teman-teman. Taizhou itu jadi terletak di pesisir timur Provinsi Zhejiang juga di Tiongkok. Kemudian wisatanya teman-teman kalau di Taizhou bisa ke Museum Seni Kontemporer Taizhou. Ini terletak di dalam budaya dan kreatif yang sebelumnya juga digunakan sebagai gudang biji-bijian tua. Nah, sejumlah pabrik dan gudang bergaya Uni Soviet ini dipertahankan dan juga direnovasi menjadi toko, restoran, dan juga kantor. Kemudian ada juga nih namanya Meiyuan. Apa sih? Ini terletak di pinggiran timur kota Taizhou dengan legenda indah dermaga Feng Huang. Untuk kulinernya, kalau teman-teman lagi di Taizhou, bisa banget cobain The Five Flavor Dried Silk. Ini tuh makanan ringan tradisional di Taizhou dengan sejarahnya udah cukup panjang, lebih dari 200 tahun. Gitu. Kita bisa lanjut. Oke, ini juga salah satu ranting kita adalah keluarga Indonesia NJPI atau kita singkat KIAN. NJPI itu apa sih? Ini juga salah satu nama kampus, Nanjing Polytechnic Institute gitu ya. Ini didirikan udah 1950-an, terletak juga di pedalaman area baru Jiangpei Nanjing. Ini adalah satu lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi penuh waktu yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jiangsu dan dikelola langsung juga oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Lanjut kita bisa ke, nah ini ranting kota. Ranting kota Nantong ini merupakan kota pelabuhan sungai utama juga berbatasan antara Yancheng, kota Yancheng, dan juga Taizhou Barat dan juga Suzhou gitu. Kemudian untuk wisatanya teman-teman bisa juga coba ke Junshan, merupakan juga salah satu gunung yang menjadi objek wisata di kota Nantong. Kemudian untuk kuliner ini teman-teman pasti yang udah cukup familiar, ini ada malatang nih. Nah, malatang ini sebenarnya jenis makanan jalanan di Cina yang cukup umum sih teman-teman, tapi selalu menjadi makanan favorit teman-teman mahasiswa Indonesia di sana dan paling bisa diandelin banget kalau di sana. Next kita ke Suzhou. Jadi kita ada tadi Suzhou, ada lagi Suzhou. Jadi kita ada kayak perbedaan pronunciation-nya teman-teman. Nah, Suzhou ini adalah kota besar juga di barat laut Provinsi Jiangsu. Suzhou ini dikenal juga sebagai kota yang cukup bersejarah dari dinasti Han. Kemudian di Suzhou ini ada koleksi patung namanya patung prajurit terakota dan kuda dinasti Han yang terletak di Suzhou Museum. Jadi teman-teman bisa coba cek ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya ada kesempatan untuk kembali ke China ya teman-teman ya. Kemudian untuk wisatanya ini paling populer itu ada Gunung Yunlong dan Danau Yunlong. Bisa naik kereta gantung ataupun jalan kaki untuk naik ke puncaknya. Kemudian untuk masakan Suzhou yang paling terkenal ada namanya liumo. Liumo biasa disebut dengan burrito-nya China. Liumo itu dapat digulung dan menjadi semacam makanan ringan atau bahan makanan tambahan. Next kita bisa ke yang last, ini ada Yancheng. Nah, Yancheng ini juga berada di timur laut bagian provinsinya Jiangsu ya, dengan kota dengan wilayah yurisdiksinya terbesar di Jiangsu. Kemudian untuk wisata teman-teman bisa ada nih ke Red Crown Crane
Nature Reserve. Ini area yang paling kritis karena menyelamatkan beberapa spesies yang terancam punah. Nggak hanya bangau mahkota merah, tetapi juga ada burung camar berparuh hitam, rusaru, dan burung gagak simian. Lebih dari 3.000 burung camar berkepala hitam ada berkembang biak di daerah tersebut. Nah, untuk wisata next-nya kita bisa ke Yancheng China Sea Salt Museum. Ini satu-satunya museum khusus berskala besar menyajikan sejarah dan peradaban garam laut di China. Ini terisi dengan beberapa benda yang tampak seperti kristal garam yang bersinar dan indah bertebaran di tepi sungai Chongchang. Next, kita juga punya Yancheng Tafeng Eco Village. Pada setiap tahunnya ini ada 100.000 tulip dan ribuan hektar bunga lili yang bermekaran secara bersamaan di Cina. Jadi teman-teman yang doyan foto-foto bisa banget ke sini untuk foto-foto karena emang view-nya akan bagus banget gitu. Oke, kita bisa next slide. Oke, untuk perkenalan dari setiap cabang dan rantingnya mungkin itu yang bisa aku kasih gambaran ke teman-teman karena berhubung mungkin kebanyakan teman-teman yang mahasiswa baru di sini belum bisa kembali ke sana. Mudah-mudahan dengan info yang aku bisa bantu kasih ke teman-teman makin gak sabar lagi ke sana gitu kan. Nah, untuk ini sekilas info dari region timur. Kalau teman-teman mau cek untuk kampus-kampus teman-teman termasuk gak sih, itu bisa cek di link booklet yang tersedia. Ini ada bit.ly /booklet kampus. Kemudian untuk kontak resmi Region Timur bisa teman-teman follow @regiontimur.ppit, kemudian email ke region.timur@ppi.tiongkok.org. Next, boleh. Oke, sekian gitu aja yang aku bisa kasih penjelasan sedikit tentang Region Timur. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, teman-teman bisa kontak aku untuk tanya-tanya. Thank you teman-teman untuk perhatiannya. Nggak sabar, nanti see you di China. Oke, terima kasih kepada Kak Luna dari Region Timur. Sebelum kita lanjutkan, tadi berasa seperti jalan-jalan ya, walaupun secara Bener virtual. banget. Iya, aku jadi tahu loh, ternyata ada di kota-kota lain tuh ada hal-hal menarik atau ada tempat-tempat yang menarik yang mungkin kita bisa datengin waktu udah bisa pulang ke Cina nih. Wah, infonya sangat menarik, Kak. Oke, jangan Oke, kemana-mana ya. Kalau silakan enjoy acaranya dulu. Kita akan ke narasumber yang selanjutnya nih. bener nih. Tadi kan kita dari timur nih. Kita jalan dikit nih ke utara. Nah, dari utara nih udah ada nih sekarang perwakilan dari region utara, Kak Andini. Udah ada kah Kak Andini di sini? Halo Kak Andini. Halo, hadir Kak. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang semuanya. Oke, Siang. sudah siap Kak Andini dari region utara untuk memaparkan atau jalan-jalan online mungkin ya ke Mungkin teman-teman jalan-jalan freshmen? lagi nih. Aduh, asik nih. Boleh dong, Pasal. siap. Oke, kalau gitu. Oke, kepada Kak Andini dari region utara, kami persilahkan. Share screen-nya udah masuk belum ya? Masih hitam, Kak. Masih hitam nggak ya share screen-nya? Udah kelihatan sekarang. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih juga kepada bagian Kakap yang udah menyelenggarakan acara welcoming untuk freshmen yang tahun 2021 ini diselenggarakan kembali secara online. Tapi nggak apa-apa, walaupun masih kita masih online ya ketemunya, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, pertama-tama perkenalkan, namaku Andini Mulidina yang merupakan perwakilan dari Region Utara. Nah, di kesempatan kali ini apa aja sih yang ingin aku sampaikan nih ke teman-teman freshmen? Yang pertama ada perkenalan dulu dari fungsionaris PPI Region Utara, terus lanjut ke perkenalan PPIT cabang dan ranting yang ada di Region Utara, terus kampus-kampus apa aja sih nih yang ada di Region Utara,
Terus mau sedikit juga mengulas tentang kondisi 4 musim yang ada di region utara. Yang kelima, tentu saja kita ngomongin kulineran nih di region utara. Keenam, ada wisata-wisata. Dan yang terakhir mungkin ada persiapan untuk freshman buat teman-teman yang persiapan yang nanti akan berangkat ke Tiongkok. Nah, sekarang coba mulai masuk ke yang pertama, yaitu fungsionaris PPIT Region Utara. Jadi untuk periode tahun ini masih sama dengan periode tahun lalu, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada ketuanya, yaitu ada Galatia Erika dari Permit Beijing. Lalu selanjutnya ada Wasekjen Region Utara, yaitu saya sendiri dari PPIT Sichuan. Dan selanjutnya ada Wabendung Region Utara, yaitu ada Sutrevia dari PPIT Changchun. Nah, setelah kenalan nih sama teman-teman fungsionaris region utara, selanjutnya aku mau kenalin juga nih teman-teman dari PPIT cabang dan ranting yang ada di region utara. Nah, jadi ini adalah wajah-wajah dari ketua cabang dan ranting yang ada di region utara. Nah, cabang dan rantingnya ada apa aja sih ini di region utara? Nah, kita langsung lihat aja. Nah, jadi region utara ini terdiri dari 8 cabang dan juga 1 ranting. Yang pertama, cabangnya itu ada Permit Beijing. Yang kedua ada PPIT Changchun. Ketiga ada PPIT Harbin. Keempat ada PPIT Santung. Kelima PPIT Shenyang. Keenam ada PPIT Santung. Lalu ketujuh ada PPIT Tianjin. Yang kedelapan ada Zhengzhou. Dan yang terakhir ada PPIT Shanxi. Nah, kita coba kenalan dulu dengan cabang pertama yang ada di region utara, yaitu ada Permit Beijing, di mana Permit Beijing ini diketuai oleh namanya Kak Patrick Christopher. Nah, di Permit Beijing ini ada beberapa organisasi mahasiswa, atau bisa dibilang ini termasuk dalam ranting yang dimana dinaungi oleh Permit Beijing. Antara lain ada PY Indonesia, ada BELCU Indonesia Student Association, terus ada Community of Indonesian in Peihang, ada mahasiswa Caraka Beijing Chinese Language Culture and College, terus juga Tsinghua University Indonesian Student Association. Dan juga ini ada keluarga mahasiswa olahraga Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang sekarang berkuliah di Beijing, jika ingin lebih tahu lagi nih tentang Beijing seperti apa, bisa juga langsung kontak ke Instagramnya seperti yang udah ada di slide ini, @permitbeijing, atau bisa langsung email ke kontak@permitbeijing.com. Nah, setelah dari Beijing kita kenalan dulu nih sama kampus-kampus yang ada di Beijing. Jadi kampus-kampus ini adalah kampus di mana tersebarnya mahasiswa Indonesia. Jadi di kampus-kampus ini total ada 26 kampus yang ada di Beijing, di mana seluruh mahasiswa Indonesia tersebar di kampus-kampus ini. Mungkin teman-teman ada yang merasa keterima nih di salah satu univ yang ada di Beijing, dan ingin tahu atau menambah teman, ingin tahu lagi Beijing itu seperti apa, bisa dikontak ke Permit Beijing. Selanjutnya, ada dari PPIT Changchun. Nah, PPIT Changchun ini ketua cabangnya yaitu ada Kak Muhammad Saidah Tohirin. Nah, kalau PPIT Changchun ini tidak ada ranting. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang PPIT Changchun atau Changchun itu sendiri, bisa langsung kontak di Instagram atau di emailnya. Nah, lanjut ke kampus yang ada di Changchun. Nah, kampus yang ada di Changchun ini banyak sebenarnya, tapi di sini aku hanya nge-share kampus-kampus di Changchun yang ada mahasiswa Indonesianya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih di sini freshman yang merasa keterima di salah satu univ ini, nggak perlu khawatir karena di situ kalian ada temennya juga. Tapi kalau misalnya ngerasa, oh kok nggak ada kampus aku ya di situ, nah itu bisa langsung kontak ke bagian PPIT Changchun, mungkin karena pendataan kita saat ini yang belum merata. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari Changchun kita mau ke Harbin. Nah, PPIT Harbin ini ketuanya ada Kak Surya Bagus Mardika. Dan lagi untuk mau kontak ke PPIT Harbin atau ke Kak Suryanya sendiri, bisa di DM Instagram ataupun bisa kirim email. Nah, lalu kampus yang ada di Harbin.
untuk saat ini mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Harpin ada di 3 universitas, ada dari Northeast Forestry University, ada dari Harpin Institute of Technology, dan juga Harpin Medical University. Next. Nah, ini ada PPIT Santung, yang dimana ketua cabangnya ada Kak Nihlah Khalidah. Lalu ada Instagramnya, bisa langsung di DM aja, PPIT Santung, dan juga bisa langsung via email. Nah, kampus-kampus yang ada di Santung nih, yang ada mahasiswa Indonesia-nya cukup banyak ya teman-teman. Ada 17 universitas di mana yang sudah terdata bahwa di universitas tersebut ada mahasiswa Indonesianya. Nah, jadi bisa dilihat nih teman-teman, siapa tahu ada yang keterima di salah satu universitas yang ada di layar ini. Oke, dari Santung kita mau ke Shenyang. Nah, untuk Shenyang kita perkenalan dulu nih, ketua cabangnya ada Kak Adi Tenri Putria. Lalu ada Instagramnya juga, bisa dilihat teman-teman, dan juga bisa kontak via emailnya. Lalu kampus di Shenyang, untuk saat ini ada 5 kampus, yang saat ini terdata ada mahasiswa Indonesianya. Lalu setelah dari Shenyang, langsung ke Sichuan. Nah, dari Sichuan untuk tahun ini, ketuanya ada Kak Muhammad Isba Alwi Purnama. Lalu di sana kalau ingin kontak tentang PPIT Sichuan atau merasa ada yang keterima nih di salah satu univ yang ada di Provinsi Hebei atau Kota Sichuan, bisa langsung kontak ke DM-nya Instagram PPIT Sichuan atau bisa via email. Nah, di sini ada catatan sedikit kalau PPIT Sichuan itu memiliki satu ranting, yaitu yang dinamakan PPIT Ranting Sansi, yang nanti setelah pengenalan cabang akan aku coba perkenalkan juga ke teman-teman. Nah, ini kampus-kampus yang ada di Sichuan. Dan saya salah satunya berada di Hebei Normal University saat ini. Dan juga teman-teman lain yang dari Sichuan, sebagian besar memang berkuliah di Hebei Normal University. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang ada banyaknya di Hebei University juga. Lalu, next. Nah, ini dari PPIT Tianjin. Dari PPIT Tianjin ada Kak Josephine Lorraine Alestra sebagai ketuanya. Lalu untuk kontak lebih lanjut tentang PPIT Tianjin, bisa langsung DM Instagramnya dan juga kirim emailnya. Oke, lalu, nah kampus di Tianjin ini yang dimana mahasiswa yang banyak tersebar di sana juga sama banyaknya ya, seperti di Beijing dan juga di Shantung. Di sini ada total 21 universitas di Tianjin yang ada mahasiswa Indonesianya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, misalnya aku belum punya teman baru nih yang kuliah di kampus yang sama kayak aku, nah itu bisa langsung kontak aja ke masing-masing media sosialnya PPIT cabang tersebut. Nah, next, ini cabang terakhir yang ada di region utara, yaitu ada PPIT Chengzhou, di mana ketuanya ada Kak Andi Nadia Mardatillah, yang biasa kita sapa Kak Nadia. Nah, di sini bisa langsung DM aja ke Instagramnya PPIT Chengzhou, atau juga bisa via email di ppitchengzhou@outlook.com. Lalu kampus-kampusnya nih, kampus-kampusnya terdata ada mahasiswa Indonya itu ada 9 kampus teman-teman. Bisa dilihat juga nih, siapa tahu ada juga nih teman-teman salah satu dari freshman atau beberapa yang keterima di salah satu kampus yang ada di Chengzhou ini, bisa langsung kontak Kak Nadia atau DM Instagramnya PPIT Chengzhou. Nah, next terakhir ini adalah PPIT Ranting Sansi, yaitu ranting yang langsung dinaungi oleh region utara dan juga PPIT Sichuan. Di mana PPIT Sansi ini ada ketuanya yaitu Kak Ni Ayu Galuh Anjasmara. Lalu untuk Instagramnya bisa langsung nih teman-teman kunjungi aja, karena di sana juga ada tertera websitenya yang mungkin kalian ingin lebih tahu juga tentang Sansi seperti apa. Nah, untuk di Sansi sendiri, yang terdata baru ada mahasiswa Indonesia itu baru ada 2 kampus, yaitu ada di Sansi Medical University dan juga di Sansi University. Nah, setelah tadi kenalan dengan teman-teman dari PPIT cabang, dari region dan juga ranting, aku mau sedikit mengulas tentang
kondisi 4 musim yang ada di region utara, karena mungkin China bagian utara dengan China bagian selatan agak ada sedikit perbedaan. Nah, pertama tentang musim seminya nih. Musim seminya seperti sama, mulai dari Maret sampai dengan Juni, terus suhunya biasa mencapai 12 derajat. Jadi musim semi di utara itu sebenarnya masih terbilang cukup dingin juga. Jadi masih tetap harus seenggaknya pakai jaket atau mungkin sweater hoodie karena cuacanya masih agak dingin juga untuk musim semi di sana. Lalu untuk musim panasnya itu dari Juli sampai Agustus. Terus suhu lingkungannya biasa mencapai 24 derajat atau bisa lebih, bahkan bisa lebih panas daripada di Indonesia sendiri yang kita ngerasa tuh udah panas banget gitu teman-teman. Jadi jarang banget dari kita mahasiswa yang mau pergi berlibur ketika musim panas gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada musim gugur. Nah, musim gugur ini dari September sampai Oktober. Nah, terus suhunya juga udah mulai dingin nih. Biasanya antara 10 derajat sampai 20 derajat. Nah, di musim gugur ini biasanya baru nih teman-teman nih kita semua mulai nih pergi berlibur karena cuacanya yang relatif juga nggak panas tapi juga nggak terlalu dingin gitu. Nah, terakhir musim dinginnya berlangsung dari November sampai Februari. Tapi karena di utara ini dia iklimnya jauh lebih dingin, biasanya bisa lebih panjang, biasanya bisa sampai Maret, November sampai Maret. Lalu suhunya bisa 10 derajat, bahkan bisa sampai minus juga, teman-teman. Dan untuk musim dingin di utara itu dia iklimnya jauh lebih kering saat musim dingin. Jadi kita tuh wajib banget kalau di dalam tas bawa lotion seperti itu karena takutnya nanti karena kering menjadi iritasi dan luka seperti itu teman-teman. Nah itu tadi kondisi tentang musim yang ada di utara. Nah sekarang abis bahas iklim kayaknya dingin-dingin tadi abis bahas musim dingin langsung jadi lapar gitu kan. Nah ini sebenarnya bukan sebuah kuliner yang memang khas hanya ada di utara. Mungkin di seluruh China bagian selatan atau timur tuh ada. Ini aku menampilkan beberapa makanan yang menjadi favorit mahasiswa yang ada di region utara. Yang pertama tentunya ada Beijing Kaoya. Nah, ini adalah makanan yang wajib banget kita cobain, terutama untuk teman-teman yang memang ada kuliahnya di Beijing, mungkin rasanya lebih titau gitu ya kalau bahasa Mandarin ya. Nah, terus yang kedua untuk teman-teman yang suka makan makanan pedas tapi ingin pedas dengan sensasi yang berbeda gitu ya. Nah, ini bisa banget coba namanya malatang. Nah, ini yang bikin dia jadi khas karena ada malanya itu ya teman-teman, dimana rasa sensasi pedasnya tuh bukan seperti pedas cabai rawit kayak di kita gitu ya, jadi agak kalau dimakan tuh kayak bergetar terus agak kebas gitu rasanya, tapi dia tuh bikin nagih gitu. Nah, terus selanjutnya ada malasiangko. Jadi sebenarnya isiannya tuh sama, cuma mungkin bedanya kalau malatang dia berkuah, kalau malasiangko dia gak ada kuah gitu ya. Tapi rasanya tetap karena ada sensasi malanya itu ya. Jadi kayak sensasi bergetar kebasnya itu setelah berapa kali suap tuh langsung kerasa gitu teman-teman. Tapi itu yang jadi bikin pengalamannya lebih seru gitu loh. Nah, next. Aku mau kenalin juga nih ada beberapa makanan lainnya. Nah, sebentar ya. Kayaknya agak macet. Coba aku pause share dulu ya teman-teman. Kayaknya ada sedikit gangguan. Nah, udah ya. Nah, sekarang ada lagi setelah tadi ngomongin mala, yang ngomongin yang pedes-pedes gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin ada nih makanan anak lainnya itu tapanci. Kayak dari bahasa Mandarinnya tak besar, pan itu piring, ci itu ayam. Jadi ayam yang disajikan dalam piring yang besar. Nah, di dalam sini tuh udah ada potongan-potongan ayam, terus ada kentang dan juga ada mie di sana.
Nah, jadi ini tuh cocok banget kalau kita makannya tuh bareng-bareng gitu. Kalau makan sendiri mungkin akan jauh lebih kekenyangan gitu ya perasaannya. Tapi ini adalah makanan yang wajib banget untuk dicoba dan ini highly recommended banget untuk tapanci. Oke. Nah, selain tapanci, aku juga ada rekomen lagi makanan lainnya, yaitu ada kaulochuar. Nah, kaulochuar ini biasanya dagingnya itu daging kambing, tapi ada juga yang pakai daging ayam. Nah, ini tuh porsinya tuh besar gitu, tusukannya tuh beda banget ya bisa kelihatan. Tapi ini bedanya itu dengan sate yang di Indonesia, kalau sate Indonesia kan pakai ini ya, kebanyakan pakai bumbu kacang gitu. Kalau ini bukan pakai bumbu kacang teman-teman, jadi kayak ada semacam apa ya, bumbu serbuk gitu. Nanti langsung ditabur di atas dagingnya, dan ini tuh rasanya tuh aduh, camilan yang bikin nagih banget. Nah, terus yang terakhir ada lancolamien. Nah, ini untuk teman-teman yang beragama muslim terutama, nggak perlu takut untuk nggak nemu nih makanan yang halal, atau susah nih aku mau makannya takut gimana. Nah, aku lihat di seluruh bagian China kayaknya kalau udah nemu namanya tempat makan lancolami itu merasa udah kayak paling aman gitu. Karena di sana mereka menyediakan makanan-makanan yang halal gitu. Terus untuk lancolamin ini aku rasa dia bisa disantap di segala musim, musim panas, dingin, gugur, dia tuh selalu menjadi pilihan yang tepat kalau kita tuh lagi lapar dan apa ya, ingin makan makanan yang berkuah dan hangat, itu cocok banget kita makan lancolamian. Oke, setelah makan-makan nih, enaknya kita ngapain ya? Nah, setelah makan-makan ini aku rencananya mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan nih. Coba ya, slide-nya kayaknya belum berubah ya teman-teman. Maaf teman operator, ini kayaknya layarnya slide-nya masih yang lancolamin bukan ya? Iya benar, masih Kak. Iya, aduh, macetnya, aduh maaf ya teman-teman. Gak apa-apa Kak. Ada kendala teknis, padahal aku habis ini mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan nih. Kita masih menikmati makanannya. Nggak apa-apa ya, ini makanannya via virtual dulu aja ya. Foto dulu aja. Coba. Mau dibantu sama operator Kak, PPT-nya? Boleh Kak, kalau bisa. Ya, izin bantu ya. Udah kelihatan belum itu? Belum. Atau Kak Andini mau ini ngomong langsung aja sebut. Oh, sekarang sudah boleh. Sudah. Oke.
Nah, sekarang udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, wisata di region utara. Jadi ini ada beberapa rekomendasi dari teman-teman cabang yang ada di region utara dan juga di Ranting tentang wisata yang mungkin teman-teman bisa kunjungi juga kalau main ke wilayah region utara. Pertama dari Beijing tentunya ada Changcheng ya, ada tembok besar China. Ini kayaknya teman-teman rasanya belum ke China gitu ya. Kalau kayaknya belum mengunjungi tembok China ini. Ini selalu menjadi destinasi wisata yang paling primadona lah bagi teman-teman yang berkuliah di Tiongkok. Nah, selanjutnya dari Beijing kita terbang ke Changchun nih. Di Changchun ini ada namanya Changchun Agri Expo Garden. Jadi di sini tuh ada apa sih? Jadi di sini untuk teman-teman yang senang dengan botani atau senang dengan tanaman-tanaman, bunga-bunga. Nah, di sini adalah pilihan yang tepat nih. Kalau teman-teman mau main ke sana, bisa coba main ke daerah Changchun itu ya, teman-teman. Terus kalau misalnya aku pengen lebih tahu lagi tempat main yang ada di Changchun yang lebih asik, bisa juga kontak ke PPIT Changchun ya. Nah, next dari Changchun kita mau terbang lagi nih, Kak. Boleh di Nah, dari Changchun kita mau terbang ke Harbin nih. Ini adalah kota yang paling dingin di region utara ya. Nah, Harbin ini selain terkenal dengan festival esnya seperti kita tahu ya. Nah, di sini ada namanya Chungyang Tachie. Di sini banyak banget teman-teman dari mahasiswa ataupun wisatawan yang memilih ke Chungyang Tachie untuk destinasi wisatanya karena di sini ada banyak juga menyuguhkan bangunan-bangunan antara China Eropa gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang senang dengan foto atau senang dengan bangunan bergaya klasik China Eropa bisa banget main ke Chungyang Tachie. Nah, dari situ kita mau main ke Santung nih. Ada namanya Taminghu. Nah, jadi ada Danau Taming. Untuk teman-teman yang pernah nonton serial China yang namanya apa? Putri Huangcu ya. Nah, ini nih salah satu tempat lokasi syutingnya Putri Huangcu. Nah, di sini walaupun kelihatannya kayak cuma apa danau aja, tapi sebenarnya di sekeliling danau itu tuh ada banyak juga nih kayak tadi yang jual misalnya kayak tanghulu atau makanan-makanan China lainnya kayak Kaochuar tuh banyak banget dan juga oleh-oleh khas Santung juga banyak banget dijual di sana. Dan untuk senang dengan pemandangan view danau yang tenang, nah itu bisa banget nih coba main ke Taminghu. Nah, next. Nah, setelah dari Santung kita mau terbang ke Shenyang nih teman-teman. Jadi untuk informasi aja di Shenyang ini ternyata sebuah kota yang banyak banget wisata museumnya. Jadi untuk teman-teman yang senang banget main ke museum, belajar sejarah itu bisa banget main ke Shenyang dan ini salah satu rekomendasinya yaitu ada Shenyang Kukung atau Shenyang Imperial Palace. Jadi nggak hanya Beijing aja ya yang ada Kukung, tapi Shenyang juga ada, tapi mungkin dengan apa ya lebih kecilnya gitu ya, Kukung versi mininya seperti itu. Nah lanjut dari Shenyang mau ke Secacang ada namanya Tung Tai Hang. Kamu masih di slide sebelumnya Kak, maaf. Nah ini ada namanya Tung Tai Hang di Secacuang untuk teman-teman yang senang wisata yang memacu adrenalin gitu ya. Nah, ini bisa coba main ke Secacang Tung Tai Hang karena bisa dilihat itu di pinggir-pinggir tebingnya itu sebenarnya itu adalah kaca. Jadi kalau misalnya kita mau mengitari daerah situ itu ada kayak semacam jembatan kaca gitu, teman-teman. Jadi itu cukup apa ya? memacu adrenalin juga gitu. Mungkin untuk teman-teman yang fobia akan ketinggian kurang dianjurkan kali ya untuk main ke situ, tapi untuk teman-teman yang suka dengan kayak naik gunung, ini cocok banget rasanya untuk main ke Tung Tai Hang. Dan di sana ketika di atas view-nya tuh keren banget, tapi di sini nggak pemandangannya nggak hanya itu aja. Nah di bawahnya tuh ada juga kayak taman bunga, terus ada kayak air mancur yang ini keren banget seperti itu. Terus lanjut. Selanjutnya kita mau main ke Tianjin.
Nah, ini adalah salah satu tempat yang ikonik banget buat Tianjin, yaitu ada Tianjin Eye. Jadi kalau ngelihat teman mahasiswa Tiongkok yang fotonya tuh ada background ini tanpa perlu share location tuh udah tahu ini tuh pasti lagi di Tianjin gitu. Nah, jadi ini bisa banget teman-teman jadi salah satu destinasi wisata kalau mau main ke Tianjin. Nah, terus dari Tianjin kita coba ke Chengzhou nih. Di Chengzhou itu ada namanya Shaolin atau Shaolin Temple. Nah, untuk teman-teman yang menikmati film-film laga China seni bela diri gitu ya, Shaolin, bisa juga nih dikunjungi nih ke Chengzhou Shaolin. Nah, terus bisa juga atau kontak Kak Nadia tadi dari ketucapnya Chengzhou untuk minta dianterin misalnya atau lebih dijelasin tentang Shaolin itu kayak gimana sih serunya, ada apa kita jadi belajar seni bela diri atau gimana? Nah, itu bisa ditanya lebih lanjut ke Kak Nadia. Nah, terakhir kita mau jalan-jalan kemana nih? Selanjutnya, the next Kak. Nah, ini terakhir, yaitu ada namanya Qingyao Gucheng. Nah, ini salah satu destinasi wisata kota tua gitu ya di Shanxi, di kota Shanxi. Nah, di sini view-nya juga view-nya tuh nuansa-nuansa China zaman dahulu gitu ya, China kuno. Nah, untuk teman-teman yang senang banget dengan menikmati pemandangan China pada zaman dahulu gitu, bisa banget coba main ke sini, ke Qingyao Gucheng. Nah, itu tadi teman-teman. Aku udah ajak teman-teman ini ya, virtual tour region utara. Nah, ini terakhir ada kontak PPT cabang region utara. Untuk teman-teman yang teman-teman freshman yang keterima di Tiongkok, khususnya di region utara, bisa di foto atau dicatat. Ini ada kontak-kontak cabang region utara yang bisa dihubungi kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan aku hari ini masih ada yang kurang jelas nih atau seperti apa, bisa langsung dikontak ke cabangnya masing-masing. Itu aja, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Andini dari Region Utara. Sejauh ini ya dengan dua narasumber, saya tuh kagum sama pengucapan bahasa Mandarinnya ya. Itu sangat membuat insecure sekali gitu. Insecure ya kita ya. Iya. Oke, Mikael, setelah ini ada siapa dan dari region mana nih? Habis ini kan tadi kita udah ada selatan. Maaf, selatan belum. Belum Habis ini dong. kita selatan. Tadi kan udah ada utara sama timur. Habis ini kita mau ke selatan nih. Aduh, udah aku spill tadi. Ya udah, habis ini kita mau ke selatan yang akan diwakili oleh Kak Kamal dari region selatan. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita undang Kak Kamal, aku mau ngomong dulu nih sama teman-teman. Habis sesi pemaparan dari Kak Kamal, kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, kayak sesi Q&A yang kali ini tuh beda, jadi teman-teman. Nanti teman-teman akan dimasukin ke breakout room sesuai dengan region kalian masing-masing. Di sana nanti bakal ada narasumber dari masing-masing region. Kalian boleh tuh tanya apa aja deh, terserah kalian di breakout room itu. Yaudah, tanpa lama-lama lagi kita panggil nih Kak Kamal. Sudah join Kak Kamal? Halo Kak. Kedengaran? Kabar nih Kak. Semangat banget. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, suara Kak Kamal ini selalu ya terdengar sangat excited gitu. Paling semangat. Puji Tuhan. Oke. Terima kasih. Udah siap Kak? Gimana? Udah siap. Baiklah Oke, kalau udah begitu. langsung saja Kak. Oke, kepada Kak Kamal dari region selatan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Kakap dan juga PP Tiongkok yang sudah memberikan kesempatan. Saya mau pantun dulu ya di siang hari ini. Waduh, sering sekali ya ternyata pantun-pantun gimana aja kayaknya ya. Oke. Bunga mawar, bunga melati. Harumnya semerbak, enak sekali. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga bersemangat badan dan hati. Cakep ya? Oke. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Izin masuk, aku memperkenalkan diri dulu singkat. Aku Muhammad Kamaludin Ihsan, mewakili teman-teman di PPIT Region Selatan. Kebetulan sekarang sudah mahasiswa tahun kelima ya, tapi belum terlalu tua, masih muda kok. Cuman usia kuliahnya lumayan tua gitu.
Oke, tahun kelima di Hubei Polytechnic University, tepatnya di Provinsi Hubei ya. Jurusan Clinical Medicine. Oke, teman-teman, aku izin share screen. Tadi asik banget ya, jalan-jalan, ada kulinernya juga, ada wisatanya juga, wah. Oke. Nah, kalau gitu aku mau mulai dengan sebuah pepatah Mandarin. Udah kelihatan atau belum, teman-teman panitia? Sudah Kak, sudah jelas sekali. Oke, siap. Aku mulai dengan pepatah Mandarin ya. Koreksi kalau bahasa Mandarinnya salah, teman-teman. Oke, bahasa Mandarinnya begini. Yin shui si yuan, artinya when drinking water, think of its source. Ya, jadi ketika kita minum sesuatu, mendapatkan sesuatu, yuk kita ingat kembali dari mana air itu berasal. Aku mau ngucapin pokoknya welcome, selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah diterima setelah berjuang pastinya dengan segala kelengkapan dan lain-lainnya. Ini kita akan kembali mengingat ya bagaimana sih sebenarnya asal dari mana kita bisa juga menempuh pendidikan lebih lanjut di Tiongkok. Oke, sebelum itu kita bakal fokus ke PPIT Region Selatan dulu. Oke, PPIT Region Selatan. Dekat seperti kerabat, erat saling berbagi manfaat. Nah, jadi ini memang jargon kita dan kita memang dekat ya. Udah kayak kerabat, terus kebermanfaatan yang mau kita sharing. Nah, ini akan kita bahas lagi di bawah. Oke, ini jargon kita. Jadi jargonnya PPIT Region Selatan atau anak-anak Region Selatan itu biasanya kita singkat dengan Axel. Apa sih Axel? Oh, Axel itu panggilan untuk anak-anak di PPIT Region Selatan. Jadi panggilannya Axel gitu ya. Nah, apa sih jargonnya? Biasanya kita bilang kalau Selatan istimewa. Jadi ada panggilannya kayak gitu. Oke. Nah, welcome teman-teman to Axel. Selamat datang di Region Selatan. Di Selatan ini ada 11 cabang. Di sini ada PPIT Shenzhen, PPIT Xiamen, PPIT Nanning, PPIT Luzhou, ada PPIT Changsha, ada PPIHK Hong Kong, ada PPIT Wuhan, ada PPIT Guangzhou, ada PPIT Chengdu, ada PPIT Guilin, ada PPIT Chongqing. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat kalau dari petanya sebenarnya cangkupannya lumayan luas karena Region Selatan itu juga meliputi sebagian daerah Tiongkok, daerah bagian barat, kemudian selatan dan tengah juga. Jadi cakupannya lumayan luas. Aku mau spill sedikit nih, aku mau ngajak teman-teman berimajinasi. Jadi aku sengaja nggak nyediain foto, mau ngajak teman-teman berimajinasi dan aku mau spill dikit nih kira-kira kayak tempat wisata yang ada di PPT di Region Selatan, khususnya di cabang masing-masing itu ada apa aja sih? Oke, pertama kita mau ke Shenzhen dulu nih. Di Shenzhen kira-kira ada apa sih? Di Shenzhen itu teman-teman ada namanya Nanao Bay. Nanao Bay itu adalah pantai karena Shenzhen teman-teman bisa lihat di annotation. Oh, udah ada annotation. Oke, enggak apa. Di Shenzhen itu bagian selatannya Tiongkok dan di sana dekat dengan laut, di sana ada pantai dan ya, kalau lagi musim dingin mau cari yang hangat-hangat apalagi ya habis ketemu sikap dia yang dingin ya. Mau cari yang hangat-hangat pas banget sih musim dingin itu jalan-jalan ke daerah selatan. Karena musim dingin di daerah selatan itu hangatnya udah kayak selimut, bikin tenang, bikin adem, bikin nyaman. Nah, itu salah satunya di Shenzhen itu ada pantai ya. Kemudian di Shenzhen itu juga terkenal dengan bandaranya yang bentuknya kayak sangkar burung. Teman-teman bisa bayangin tuh kira-kira gimana. First impression datang ke Tiongkok biasanya ada yang transit di Shenzhen juga. Jadi bakal ngelihat bagaimana Shenzhen itu. Kemudian selanjutnya kita mau ke Xiamen. Nah, di Xiamen itu ada namanya jembatan Xiamen. Jembatan Xiamen itu bentuknya itu kayak tulang ikan. Nah, gimana tuh tulang ikan? Tulang ikan ya kita tahu bersirip-sirip gitu ya. Jadi dengan adanya tulang ikan tersebut, jembatan di Xiamen itu juga terkenal akan kekuatannya dan keunikannya itu sendiri. So, yang di daerah Xiamen atau daerah Fujian itu bisa banget standby, spare waktunya untuk coba-coba berkunjung ke sana ya. Kemudian kita mau ke PPIT Nanning nih. Nah, di Nanning itu ada namanya air terjun Tetien. Wah, itu air terjunnya mantap banget. Kalau kita mungkin lagi musim dingin jangan coba-coba ke air terjun ya. Nanti kitanya yang beku. Tapi kalau kayak musim semi atau musim gugur, kita lagi mau nyantai-nyantai lah, itu pas banget tujuannya kita ke ada waterfall, ada air terjun. Gimana coba nyari air terjun yang bentuknya itu kayak roti gulung gitu. Ya roti gulung, dia menggulung-gulung gitu. Kemudian kita mau ke PPIT Luzhou nih. Nah, di Luzhou itu ada namanya Sanjiang Drum Tower. Itu kalau dilihat dari luar itu kayak menara, salah satu menara yang besar di Tiongkok. Dan kalau dilihat dari dalam itu artistik banget.
Jadi kudu ke sana dulu, lihat bagian dalamnya, baru bisa tahu seberapa artistiknya Sanjiang Drum Tower itu di Luzhou. Kemudian kita mau ke PPT Changsha nih. Nah di Changsha itu ada apa sih? Di Changsha itu ada Pulau Jutsu. Kalau teman pernah nonton Naruto, Naruto yang ninja itu, pasti tahu kan patung Hokage yang patungnya itu ada dipahat di tembok atau di gunung. Nah di Changsha itu ada patung juga, ada patung yang itu dipahat dan itu ukurannya mungkin sebesar kayak satu gunung gitu. Jadi kalian bisa ngerasain bagaimana vibes-nya Naruto ketika di Konoha ya. Ataupun kalau di Amerika juga ada patung-patung pahatan wajah-wajah presidennya. Oke, kemudian kita mau ke Hong Kong nih. Wah, kalau di Hong Kong teman-teman juga udah tahu ya, ada namanya Hong Kong Disneyland dan itu adalah tempat refreshing, tempat hiburan yang pastinya atraktif banget dan itu menarik untuk dikunjungi dan menjadi wishlist untuk traveling misal. Kemudian kita mau ke PT Wuhan. Nah teman-teman mungkin tahu di PT Wuhan ini lumayan menarik ya, karena kalau bicara tentang Wuhan sendiri sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Yellow Pine Tower, itu salah satu dari 4 atau 3 menara prestisius yang ada di Tiongkok. Kemudian ada namanya Tonghu. Tonghu itu tempat yang sering dijadikan tempat syuting film juga kalau di Wuhan. Oke, kemudian kita mau ke PT Guangzhou. Nah di Guangzhou itu ada apa? Kalau di Shanghai itu ada kayak The Bund gitu ya, tower. Kalau di Guangzhou itu namanya ada Canton Tower juga. Jadi itu salah satu tower menara tertinggi di Asia dan juga Asia Tenggara. Kemudian kita mau ke Chengdu nih. Nah di Chengdu itu ada namanya The Bookworm Chengdu. Jadi di situ tidak hanya perpustakaan ya. Perpustakaan di sana itu juga menarik. Biasanya ada kafenya juga di dalamnya. Jadi all in one. Bahkan juga ada bookstore. Tidak hanya perpustakaan tapi juga tempat belajar buat buku dan juga buat healing, buat santai-santai sejenak. Kemudian kita lanjut ke PPT Guilin. Nah di Guilin itu namanya Red Flute Cave. Itu multicolored cave. Di situ ada gua yang di dalamnya itu multicolor, udah kayak masuk pelangi gitu. Jadi masuk ke dalam guanya itu kita bakalan masuk ke dalam pelangi itu sendiri karena guanya itu warnanya banyak banget. Kemudian terakhir ini ada PPT Chongqing. Di PPT Chongqing itu kalau kalian tahu, mungkin kalian penasaran banget, di sana ada Titie. Titie itu adalah kereta bawah tanah sebenarnya, tapi menariknya di Chongqing itu keretanya itu nembus apartemen. Jadi ada bangunan, kemudian di dalamnya itu ada Titie. Jadi ada kereta yang nembus perumahan orang gitu. So jadi mungkin bakal menarik banget karena sounds ini kedengarannya kayak excited dan kemudian adrenalin banget. Tapi kalau itu punya momennya dan itu bakal memorable banget buat kita semua yang mungkin nggak ditemuin di daerah lain. Oke, itu aku ngajak teman-teman bayang-bayang sedikit ya. Nanti lebih lengkapnya kita bakalan sharing di breakout room kok. Oke. Next ini teman-teman pengurus region selatan ada aku sendiri selaku ketua region, kemudian ada Nadia Kristiani selaku sekjen, kemudian ada Felicia, ada Kak Cia Septi Yohana dari selaku Wabendum, kemudian ada Wafi Ahmad Zuhal, dia staf ahli media kreatif. Oke, nah teman-teman mungkin aku singkat kemarin udah dijelasin ya sama Pak Ibnu apa sih region itu sebenarnya. Aku singkat saja di sini aku langsung ngebahas tempat poin keempat dan seterusnya. Jadi manfaat region itu sendiri kita pengen membawa aspirasi teman-teman sebenarnya. Pokoknya kalau teman-teman ada keperluan apa aja, silakan kontak, silakan hubungin kami, kita bakal bantu sebisa mungkin. Karena tujuan kita adalah saling bermanfaat. Kemudian kita juga pengen mengakselerasi dan membagikan kabar info. Jadi misal nih, oh ternyata di cabang aku lagi persiapan suatu kegiatan dan di cabang lain ternyata udah ada kayak persiapan kursus Mandarin gratis misalnya. Nah itu kita bakal sharing tuh. Jadi informasi dari satu daerah ke daerah lain itu bisa tersebar dengan cepat dan manfaat yang kita bisa rasakan itu bisa lebih banyak juga. Kemudian kita juga membantu menghubungkan nih teman-teman yang sedang mencari rekan kampusnya. Jadi Kak aku nggak tahu aku masuk cabang mana ya, atau aku masuk kampus aku ini masuk mana ya. Nah it's your time to directly ask. Jadi kalian bisa segera tanya langsung, kita bakalan coba fasilitasi dan kita bantu jawab sebisa mungkin. Kemudian nah ini poin nomor 7 kita bakal ngadain kegiatan pengembang diri yang itu juga interaktif dan memiliki kebersamaan. Jadi nanti kita pun dari region fungsinya bakal bikin event-event yang ini menarik banget karena tadi seperti kata pesan dari Bapak Sugeng ya yang disampaikan oleh Bapak Sujarti tadi bahwasanya belajarlah ilmu lain seperti ilmu entrepreneurship, kepemimpinan, maka itu akan menjadikan pengalaman perkuliahan kita menjadi kaya dan ini yang bakal
memorable banget selama nanti kita menjalani masa studi di Tiongkok. Kemudian yang terakhir, nah ini kita mengkoordinasikan potensi penuntut ilmu asal Indonesia kita semua untuk belajar berdiskusi dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi ini worth it banget teman-teman semua. Kita berada di perantauan, mengabdi kepada Indonesia dari jauh, itu akan rasanya sangat membantu sekali untuk tanah air kita sendiri. Oke, ini kontak-kontak family bisa di screenshot ya, silakan, atau mau di kontak sekarang juga boleh. Ini kontak personnya, ada WeChat juga, ada Instagram cabangnya sendiri, ada kontak personnya juga di region selatan, itu juga ada 2 kontak person di WeChat. Silakan bisa kontak kita, tanya apapun. Kecuali tadi kata MC jangan nanya tentang jodoh ya, karena masih belum ketemu sih. Oke, sama dengan MC berarti ya. Nah, silakan kontak tentang apa aja, itu boleh banget. Oke, kita next ya, udah screenshot. Oke, untuk for more information juga silakan kunjungin akun Instagramnya Region Selatan di @selatanistimewa. Jadi tanpa spasi, tanpa underscore, langsung follow aja. Oke. Nah, ini kalau tadi teman-teman, aku singkat mungkin karena ini kita sedang di masa studi juga, dan dari Region Selatan sendiri ini kita udah ngumpulin sih kayak tips-tips apa sih sebenarnya yang menarik untuk belajar selama masa daring dan luring, karena keadaan kita sekarang adalah kita bakal dihadapkan pada kondisi ini. Jadi dari Region Selatan sendiri pada kesempatan ini izin mau sharing ke teman-teman sekalian ya. Ala Axel nih, ala Region Selatan itu gimana sih? Oke, pertama, know your learning method. Jadi teman-teman, pertama ketahui teman-teman metode belajarnya kayak gimana ya. Wah, aku belajarnya nih via pendengaran nih. Oh, aku belajarnya nih via melihat nih. Oh, aku belajarnya nih lebih enak pakai ngomong. Nah, jadi pertama-tama kalau mau efektif belajarnya cukup dengan mengetahui metode belajar kita yang mana sih. Kalau udah tahu itu bakalan enak, kita bisa terfokus ke sana. Ada yang mungkin kuliahnya daring kan ya, berarti tatap mukanya via virtual. Jadi mungkin kalau mendengar lebih enak, ya santai, berarti kita bisa lebih fokus dengan mendengar. Jadi know your learning method, cukup ketahui metode belajar teman-teman. Tips kedua nih dari Axel, remember the benefits of studying. Jadi ingat kembali apa sih manfaatnya dari belajar. Oh, ternyata dengan belajar, ya tadi kata Bapak Sugeng juga ya, dan dari orang-orang yang berfokus di dunia pendidikan, manfaat dari belajar itu ada banyak banget, karena belajar itu juga salah satu harta yang orang lain nggak bisa ambil. Sekali udah masuk ke pikiran kita, itu akan jadi ilmu kita selamanya gitu. Oke. Kemudian tips yang ketiga, take your time, make habits. Jadi ambil waktu istirahat, ngopi, refreshing, family time, worship time, waktu ibadah dan lain-lain, dan bikin kebiasaan yang kecil. Kebiasaan kecil contoh baca buku 5 menit atau baca buku 10 menit sehari, atau bangun tidur langsung terus mandi, jangan lupa sikat gigi, itu diajarkan sejak kecil dan itu bagus banget untuk diterapkan kembali. Ataupun mungkin kita biasa tidur setelah malam dan lain-lain, kemudian bangunnya lebih cepat gitu. Ataupun kebalikannya itu cari yang paling cocok dengan teman-teman. Bikin kebiasaan-kebiasaan kecil. Keempat, discuss your study needs, plan it well. Jadi silahkan diskusikan dengan keluarga, ibu, bapak, atau kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek. Aku perlu belajar yang fokus gitu. Kemudian aku perlu jaringan, misal aku perlu kuota yang lebih baik. Jadi diskusikan benar-benar, no hard feeling, tidak ada perasaan kayak kesulitan, silahkan sampaikan dengan sesenang hati. Jadi dengan itu kita bakalan enak dengan fokus studi kita, baik nanti di masa daring sekarang ataupun di masa luring nanti jika udah balik ke Tiongkok. Sangat nunggu banget mohon bisa ketemu teman-teman semua. Oke. Nah ini, kalau tadi mungkin teman-teman di region utara, region timur juga udah nge-sharing ya, udah nge-unbox. Kita bilangnya unboxing. Udah bilang unboxing di Tiongkok itu ada apa-apa aja sih, tempat wisatanya ada apa-apa aja sih, tempat kulinernya ada apa-apa aja sih, dan wow, dan itu bener-bener wow banget kan. Sekarang aku juga mau sharing nih di unboxing Tiongkok itu secara keseluruhan sebenarnya ada apa-apa aja sih. Oke. Ini plus minus dan tengah-tengahnya ya. Nah, kalau plusnya studi di Tiongkok itu kita bisa praktek Mandarin langsung. So, ketika kita udah ada kesempatan studi di Tiongkok, this is our time untuk practice Mandarin, karena Mandarin juga salah satu dari 7 bahasa PBB ya. Kemudian beasiswa scholarship yang ini bisa dicari bukan hanya di tingkat hanya provinsi ataupun di tingkat CGS sendiri, bahkan di tingkat kabupaten masing-masing pun di Indonesia itu bisa ditanyain dulu ada beasiswa atau tidak. Ini untuk membantu teman-teman dalam keperluan studi.
Kemudian mendapatkan banyak teman multinasional dan menjadi open minded. Kalau kita sudah sedikit Tiongkok, ini benar kata Pak Sujadi tadi, kita perlu networking, kita perlu berjejaring, dan silahkan ketika udah diberi kesempatan untuk studi ke Tiongkok, let's be open minded, coba permisif, coba terbuka, coba terima info baru, ilmu baru sambil perlahan difilter. Kemudian logistik dan letak geografis yang terhubung daratan. Nah, bener banget tadi sebenarnya kalau kita mau mengunjungi satu daerah ke daerah yang lain tuh banyak banget opsinya teman-teman. Ada kereta cepat, ada kereta lambat. Kalau yang mau harga mahasiswa itu bisa kereta lambat sebenarnya. Tapi biasanya waktu yang ditempuh itu 2 kali 3 kali lipat lebih lama ya. Misal dari Wuhan mau ke Xi'an, kalau kereta cepat mungkin cuma 3 jam ya atau 4 jam. Tapi kalau kereta lambat itu bisa 13 jam. Nah, jadi tapi itu semua bakalan terbayar lah karena logistik di Tiongkok itu sangat mudah karena terhubung dengan daratannya. Kemudian e-commerce yang ramah di kantong. Wah, kalau udah bicara Tiongkok, udah belanja e-commerce itu banyak banget promo-promo yang juga menarik sebenarnya yang bisa ya kita manfaatkan buat bawa oleh-oleh misal balik ke Indonesia. Kemudian minusnya teman-teman perlu tahu ya, tidak semua penduduk lokal di Tiongkok itu bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka mungkin lebih senang kalau kita bisa berbahasa Mandarin. Nah, bahkan kalau kita bisa berbahasa Mandarin, mereka juga ada ketertarikan tersendiri yang mungkin bisa membantu kita juga untuk di keperluan-keperluan lain. Kemudian mungkin minus, culture shock ini bisa menarik ya. Karena masing-masing punya orang punya beda shocknya, terkejutnya itu gimana. Dan biasanya ini kita easy going aja, anggap ini penyesuaian. Kalau pepatah bilang itu rush yang suisu. Ketika kita berada di suatu negara atau kita berada di Roma, maka cobalah menjadi seorang orang Roma. Sama ketika kita berada di Tiongkok, maka cobalah menjadi seperti orang Tiongkok gitu. Yang baik-baiknya. Kemudian regulasi kampus yang berbeda-beda. Nah, ini perlu diketahui memang masing-masing kampus punya ketentuannya. Jadi selalu komunikasikan, boleh ke KBRI, boleh ke teman-teman di cabang atau teman-teman di ranting ataupun teman-teman di region. Jadi, Kak, ini bagaimana ya kalau peraturan ini? Kak, ini bagaimana ya peraturan ini? Kita pasti bakal bantu koordinasi. Ini terakhir kurs yang bisa naik turun. Jadi teman-teman perlu ketahui ini karena kita ada perbedaan kurs dan ini pastinya perlu jadi pertimbangan. Nah, mendapat pengetahuan budaya yang lebih luas karena ini akan menjadi akulturasi ya atau penambahan budaya antara Indonesia dan Tiongkok, maka kita perlu benar-benar filter dan lihat apa budaya yang baik dan apa budaya yang perlu dipertimbangkan. Oke, nah ini mungkin teman-teman perlu tahu nih, di China itu ada, aku sharing dikit ya, Zhongguo Shitao Faming. Itu artinya di China itu ada 4 penemuan besar. Nah, ini teman-teman kalau bisa teman-teman baca sejarahnya Tiongkok, wah itu keren banget. Di Tiongkok itu ada kompas itu pertama di Tiongkok, mesin cetak, kemudian bubuk mesiu, kemudian kertas itu pertama kali dicetak di Tiongkok. Yang mau kusarin ke teman-teman adalah selama kita di Tiongkok, ini bisa banget kita cari apa landasan pikiran orang-orang Tiongkok bisa menemukan invensi-invensi ini. Nah, ini kan kesempatan banget ya. Kita bisa ngomong sama Lao She di Tiongkok, kita bisa ngomong dengan orang-orang lokal, mungkin kita bisa belajar bagaimana etos kerja dan semangat kerja mereka. Oke. Ini teman-teman ada dari program Region Selatan sendiri, pertama ada LDK, insya Allah LDK bakal kita adain di sekitar November akhir, so standby ya, kita tunggu bareng. LDK ini latihan dasar kepemimpinan di masing-masing region, insya Allah ada ya. Nah, kemudian kita punya Excel Box Office nih, jadi teman-teman standby ya di Instagramnya, di akun Instagram masing-masing, atau di cabang masing-masing, kita bakalan ada nobar yang film yang baru rilis di hari itu dan kita bakal coba nonton baru gitu. Kemudian terakhir itu ada You Upgrade You. Ini bahasa Inggrisnya You Upgrade You, tapi kalau aksen Indonesianya You Upgrade You. Jadi di sini kita akan ada pengembangan diri, kita bakalan nambah nih kebermanfaatan dan ilmu kita ya yang ketika kita menuntut studi di luar negeri. Oke, sekali lagi aku mau ucapin congratulations dan Fan Eng Quang Lim kepada keluarga mahasiswa baru Indonesia di Tiongkok. Dan thank you for your attention. Cerita-cerita lagi yuk di breakout room ya. Nanti ada something lah. Oke, thank you banget teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Semoga bisa bertemu segera. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu budaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Oke, makasih Kak Kamal. Mantap banget deh sharingnya. Oke nih teman-teman, biar nggak
ada seru-serunya loh, Kak. Oke. Nah, habis ini ada yang nggak kalah seru loh. Kita bakal nyaksiin penampilan dari salah satu teman kita yang kemarin juga udah sempat tampil. Hari ini mereka tampil lagi ya, Mik, tapi Bener. nggak cuma sendiri, tapi ada berapa manusia, Mik? Ada 3 orang, mereka kolaborasi jadi satu. Itu bisa dibilang kayak triple kill gitu nggak sih? Bener banget. Tuh keren banget nih aku sebutin ya. Penampilan terakhir ini dari Cleopatra Clementina, John Aquino, dan Monica Cecilia. Mereka bakal main sambil akustikan bareng gitu. Pasti keren banget tuh. Pasti kalian udah gak sabar kan? Iya. Nah, kalau udah biar makin gak makin penasaran, udah kita langsung aja deh tonton. Buat operator boleh minta tolong dipasangin.
Wah, gimana teman-teman? Keren gak tuh? Performanya, Itu perform terakhir kita di penghujung akhir acara kita gimana tuh? itu bagus Spesial ya, banget sih, itu keren ya. bagus, keren banget ya. Dan aku juga Wah, berharap gila. aku bisa semultitasking itu ya, bisa main Sama. piano dan bisa nyanyi Mandarin itu. Iya, Kayaknya udah nggak teman-teman usah semua juga nyanyi deh. pengen ya Kita kayak gitu. ngomong dulu aja. Buat ngomong dulu aja yang lancar pakai Mandarin. Wah, gila. Nggak kerasa teman-teman. Itu tadi penampilan performance terakhir itu sebagai akhir acara kita. Nggak kerasa ya 2 hari ini kita udah lewati bersama-sama. Aduh, nggak kerasa. Sedih ya rasanya teman-teman, kita harus berpisah di acara ini. Cuman nggak apa-apa. Kita bakal ada acara-acara lainnya kok. Jadi kalian stay tune aja terus di IG-nya PPIT Tiongkok. Teman-teman, nggak lengkap kan kalau misalnya kita acara tapi kita nggak foto bareng nih. Yuk Oke, kita oke. foto bareng nih. Ini buat kenang-kenangan ya. Jadi nggak usah terlalu formal. Kita Santai yang aja bebas teman-teman. berekspresif aja ya. Bener. Mau terserah kalian mau begini, ini kan lagi musim sekali ya, begini atau gimana terserah ya. Yang penting jangan terlalu formal ya. Boleh, boleh. Yuk teman-teman yang belum on cam nih, on cam yuk. Udah mau akhir nih, masuk nggak on cam. Kan sedih ya. Kalian udah ikutin acara selama 2 jam ini, berapa jam, tapi kok udah on cam. Ayo on cam. Ambil ini wajah-wajah cantik gantengnya kalian deh. Untuk tim dokumentasi, udah siap? Udah. Oke, langsung aja. Langsung ya. Ini dari slide pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Lanjut slide 2 ya. Slide 2. 1, 2, 3. Lanjut slide 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 4. Iya, sudah. Oke. Wah, nggak kerasa nih. Kita udah bakal pamitan aja ini. Aduh, nggak kerasa nih teman-teman. Gimana nih? Mau diperpanjang apa? Kami dari tim Welcoming Virtual Freshman 2001 mengucapkan terima kasih banyak yang udah gabung di acara ini dari hari pertama hingga hari ini. Semoga informasi yang diberikan dari tim penyelenggara ke teman-teman bisa tersampaikan dengan baik dan bisa jadi bekal buat nanti ya kalau kita sudah berangkat di China, dan kita harus kumpul ya nanti. Kita harus kumpul di China ya. Terus nanti kita bisa flashback. Saya dulu ikut ini loh Kak, Welcoming Bener. Virtual Freshman nih gitu. Iya bener. Habis ini kita buat grup aja teman-teman biar bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu. Bisa meet up mungkin kalau satu kota di Indonya kan lumayan tuh, bisa kumpul-kumpul ketemu teman baru. Wah, asik tuh. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh tim yang menyelenggarakan ini, termasuk PPIT Chengdu, PPIT Chongqing, Guangzhou, Guilin, PPIT Luzhou, Nanning, Shenzhen, Wuhan, PPIT Xiamen, PPIT Hangzhou, PPIT Hefei, PPIT Nanchang, PPIT Nanjing, PPIT Permit Ningpo, Permit Shanghai, PPIT Suzhou, PPIT Wuxi, PPIT Yangzhou, PPIT Changchun, PPIT Harbin, PPIT Shandong, PPIT Sichuan, PPIT Tianjin, dan juga PPIT Zhengzhou. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, entah secara online atau secara offline. Semoga kita bisa berjumpa. Stay safe selalu ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan ya Benar. teman-teman. Stay tune terus di IG-nya PPIT Tiongkok, jangan lupa di-follow. Oke, sampai jumpa teman-teman. Juga teman-teman semua.